kita akan memasuki proses penyalaan lilin. Untuk yang petugas boleh bersiap-siap. Iya benar banget Kak. Keren banget ya tadi dramanya. Ada yang acting, ada yang nari-nari. Ada yang padus, anak balita ya Kak juga. Keren sekali semuanya ya Kak. Tapi Kak, kisah pilu kehidupan Ana itu belum selesai loh. Kita masih mengakhirinya dengan sejenak karena kita akan memasuki proses penyalaan lilin. Oke, kalau begitu untuk seluruh petugas penyalaan lilin kami persilakan maju untuk bisa menyalakan lilin kita untuk prosesi penyalaan lilin ini. Proses penyalaan lilin diiringi lagu Oh Holy Night. Oh
dipersilakan duduk kembali dan mematikan lilin yang sudah dinyalakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Pendeta Jimmy Sormin untuk menyampaikan firman Tuhan dengan membuka dan menutup dengan doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami semua dalam keadaan sukacita karena merayakan hari kelahiran Kristus Yesus dan juga merayakan cinta kasih Tuhan yang memenuhi dunia ini untuk kami selamat dan kami boleh beroleh jalan-jalan berkat di dalam hari-hari kami. Saat ini bersama dengan anak-anak-Mu, baik yang masih balita hingga remaja, juga para orang tua yang mendampingi, para pelayan yang juga mendampingi. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sesaat lagi, itu dapat kami mengerti karena Roh Kudus Tuhan berkuasa di dalam hati, pendengaran, pikiran kami. Dan bersabdalah kepada kami semua Tuhan, agar sukacita kami di masa-masa Advent dan Natal ini, bahkan tahun baru yang kami songsong, boleh semakin bertambah-tambah indahnya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Bayi Natal yang kudus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan yang menjadi tema yang diberikan kepada saya, dan juga ini merupakan tema Natal secara nasional, yakni dari Lukas 2 ayat yang ke-15 dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari, bagi yang membuka atau membawa Alkitabnya silakan dibuka. Yang membawa Alkitab juga silakan membukanya. Alkitabnya sering bawa kan? Gawai-gawainya, gadgetnya. Hanya satu ayat kali ini dalam pembacaan kita, dan saya ajak kita semua membacanya bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat sore semuanya. Ini mimbarnya terlalu jauh. Boleh ya sambil berjalan ya. Supaya perayaannya yang sore ini jam-jam kritis, mungkin ada yang udah ngantuk, udah lapar, ada juga yang ingin ke acara yang lain, begitu ya. Apalagi ini sudah mulai hari libur, supaya firman Tuhan yang gak membosankan. Nah, panggilnya apa ya? Kakak pendeta ya? Karena ini mayoritas anak-anak ya, dan juga remaja. Di sini disiapkan slide-slide beberapa. Mari kita next ke slide yang berikutnya. Kalau sekarang diajak ini, terutama nih anak-anak generasi Alpha dan generasi Z, ya, yang masih sekolah maupun yang belum sekolah, diajak mau pergi kemana? Pilih ke Bethlehem, ke Prancis, ke Korea, atau ke Amerika? Korea katanya. Kalau ibu-ibu bapak-bapaknya diajak, ayo ini ada tur ini, mau pilih yang mana nih? Ada tur ke Bethlehem, tur ke Korea, tur ke Prancis, tur ke Amerika, atau tempat-tempat yang disukai lainnya. Ada yang suka ke Afrika?
Tadi kan gambarannya keren banget ya dalam penciptaan itu ya. Ada singa, ada gajah, ada badak, ya, yang bukan kaki tiganya gitu ya. Ada di situ. Kalau ibu-ibu bapak-bapaknya pilih yang mana? Korea tetap juga ya. Kalau Pak Pendeta ini mau kemana ya? Prancis? Oh, wisata rohani ke Bethlehem. Belum pernah ya Pak? Biarlah yang bertelinga mendengarkan. Diaminkan ya Pak. Nanti akan ada yang berkat yang tercurah melalui jemaat Bapak gitu ya. Ada yang lain. Selain ke Korea ada yang mau kemana? Mana yang usia senior? Kalau di Toba itu opung. Kalau di Karo apa? Nini. Hah? Biring Iting. Kemana? Ke Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Pengen lihat sejarah. Itu kalau usia senior tuh begitu. Ya, ingin lihat sejarah. Apalagi sedikit lagi jumpa dengan Tuhan gitu kan. Sebelum jauh-jauh pergi ke tempat yang lain. Tempat di mana sejarah Tuhan turun ke bumi. Ingin tahu lebih jauh supaya imanku lebih kokoh, lebih kuat. Begitu ya. Sementara yang lain ke Korea ngapain? Tadi yang bilang ke Korea mau ngapain? Ketemu siapa? Jungkook? Apa? Jungkook apa ya? Kunyu apa? Siapa namanya? BTS ya. Blackpink, Rose ya, apati. Ya. Coba apati mana? 1, 2, 3. Semua pada pinter ya. Barangkali pilihannya zaman sekarang Bethlehem itu tidaklah favorit, tidaklah populer. Tidak sesuatu yang membuat orang ingin pergi ke sana. Coba next. Lalu kenapa tema kita, marilah kita sekarang ke Bethlehem? Apakah mengajak orang-orang, anak-anak Tuhan yang ada di Runggun Pamulang ini untuk ke Bethlehem benaran? Atau dibolehkan ke Prancis, ke Korea dan lain sebagainya? Tema ini berangkat dari firman Tuhan, cerita tentang anak-anak Tuhan yang sedang menggembalakan. Yang digembalakan itu apa biasanya? Bebek? Kalau di Indonesia bebek ya? Kwek begitu ya. Ada domba, ada apa lagi? Sapi, ada nyanyinya ya, gembala sapi ya. Ada kambing dan lain sebagainya. Para gembala ini dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk melihat Kristus yang lahir di Bethlehem. Ya. Mereka melakukan perjalanan rohani ke sana, ke Bethlehem. Malaikat menemui mereka supaya mereka tahu bahwa ada bayi Kristus, Sang Juru Selamat di Bethlehem. Dan perjalanan itu barangkali kalau sekarang enak, ada tol. Ada apa lagi? Ada Grab, ada Gokar. Ada apa lagi? Ada angkot. Ini perjalanan harus naik turun bukit. Apalagi kesusahannya. Belum lagi binatang-binatang malam yang buas-buas begitu ya. Belum lagi ada perompak-perompak. Udara yang dingin di malam hari, bukannya enak itu. Tapi perjalanan ini membuat mereka pergi ke sana. Kenapa? Hatinya terisi dengan sukacita. Kalau nggak sukacita, disuruh dipaksa pun nggak akan mau kan? Saya kalau dipaksa ke Korea juga nggak mau. Kalau saya nggak sukacita, sekalipun diundang oleh BTS katanya ya, ke sana. Tapi kalau nggak ada sukacita, saya nggak mau ke sana. Kenapa? Saya nggak ada kepentingan, saya nggak kenal atau nggak suka bahkan dengan BTS, barangkali. Tapi karena ada sukacita, saya pergi ke Pamulang tiap hari
saya akan lakukan itu. Apalagi dulu bapak-bapak mau mendekati ibu kan. Katanya mau siang, malam, pagi, sore, hujan, badai, gunung yang tinggiku daki, lautan luasku seberangi. Karena apa? Ada sukacita. Kalau sekarang gimana bapak ibunya? Masih mau ngantar ke pasar? Masih? Ada yang mau beliin sayur untuk ibu subuh-subuh? Masih ada? Puji Tuhan gitu ya. Masih ada yang mau ngantar ke dokter? Atau disuruh, sudahlah mak, naik gojek aja, naik gokar aja gitu ya. Mudah-mudahan masih ada yang begitu. Jangan berubah sukacitanya, setelah dapat hilang sukacitanya, kan sudah dapat. Gak boleh begitu. Sukacita itu ada di dalam hati mereka. Boleh next? Dan mengapa para gembala yang dipilih? Mengapa bukan para raja, para nabi, para pemimpin-pemimpin, pengusaha-pengusaha besar waktu itu? Mengapa? Tuhan memilih mereka bukan kebetulan. Mereka adalah sekelompok orang di dalam tatanan sosial yang memiliki hati yang tulus dalam kesederhanaan bahkan kemiskinan mereka. Gak neko-neko, gak perlu berpolitik, diberi pesan apa ditambah-tambahin, digosip-gosipin, gak perlu begitu. Para gembala tulus, simple, sederhana. Dan pesan sukacita itu dititipkan kepada mereka untuk menggambarkan pesan yang disampaikan itu pesan yang tanpa embel-embel. Pesan kebenaran, kejujuran, apa adanya, bukan ada apanya. Dari hati para gembala itu, mereka berjalan menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ditemui, sehingga orang-orang pasti berpikir, gak mungkin gembala-gembala ini punya kepentingan seperti para politikus lainnya. Banyak hoax katanya sekarang. Banyak black campaign. Hanya untuk agenda-agenda apa? Untuk mengambil mungkin sumber daya alam di hutan yang jauh di sana. Tanah Karo misalnya diambil, dikuasai. Banyak kalilah janji politiknya gitu ya. Supaya mendapatkan kekuasaan, bisnis yang dapat, dan ini dan itu. Kenapa? Karena ada kepentingan. Tapi para gembala ini gak punya kepentingan apa-apa. Bahkan mereka harus melakukan perjalanan dan meninggalkan pekerjaan utamanya, mengembalakan kawanan ternak yang dipercaya kepada mereka. Tapi karena hati yang membuncah sukacita. Nah, tahu sukacita gimana? Kalau dikasih PS senang nggak? Senang. Habis dikasih PS disuruh ngapain boleh nggak? Jungkar balik boleh? Boleh. Freestyle boleh? Boleh. Yang penting dapat PS. Sukacita. Disuruh kemana aja oke. Apalagi yang nyuruh ini malaikat Tuhan. Boleh next? Nah, kalau kita lihat para gembala itu adalah salah satu saja kelompok identitas, kelompok sosial di masyarakat. Bagaimana kita sekarang di dalam hidup jemaat Runggun ini. Tadi ada siapa namanya? Ninai apa? Hana. Kisah sedih Hana. Itu kenyataan ya? Enggak ya? Hampir. Enggak lah. Tapi di luar sana bisa jadi kenyataan ya. Ada banyak bully-bully di sekolah. Ada yang merasakan itu? Anak KAKR? Enggak. Ada yang merasa pernah dibully? Tahu bully itu apa enggak? Ya? Apa itu? Sering dirundung, ya dikerjain kayak tadi, tasnya dilempar-lemparin begitu, bukunya dicoret, bangkunya juga dikasih lem, mungkin dipatahin supaya jatuh. Ada banyak anak-anak yang mungkin jahat dengan kita, gak cuma anak-anak, orang dewasa juga, bahkan di rumah juga kadang-kadang begitu, bully tipis-tipis, beda-bedain kakak dengan adik. Lihat adikmu tuh rajin kali, kok kau pemalas sekali, itu bully tipis-tipis.
Lihat kakakmu itu pintar sekali. Kok enggak nangkap-nangkap, matematikamu jelek juga. Enggak ada gunanya kau di sini nih kayaknya. Itu bully tipis-tipis. Hati-hati mama-mama. Ina-ina, ya, bapak-bapak. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu perkataan kutuk, bully, yang membuat mereka kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan patronisme di dalam hidup mereka, orang tuanya. Ada yang kasih kode 5 menit lagi Pak Pendeta, katanya ya. Padahal saya siapkan 2 jam tadi dia bilang. Jadi di dalam hidup kita juga tiap kita tuh punya kemasing-masingan. Tuhan ciptakan tadi begitu banyak hewan, tumbuhan, makhluk hidup lainnya. Tuhan juga ciptakan kita talenta yang berbeda-beda. Coba lihat di sana tuh. Ada yang pintar musik. Ada di sini pintar musik? Ada? Ada. Ada yang pintar sastra, bikin puisi ada? Ada yang pintar ngedance? Ada tadi pintar nih para tamborin nih, penari-penari tamborin ya. Ada yang pintar public speaking. Ngomong di hadapan orang banyak. Ada? Ada yang pintar bahasa asing. Ada? Ada yang bahasa Inggris pintar? Bahasa Mandarin siapa yang pintar angkat tangan? Ada. Bahasa Prancis? Mungkin bahasa-bahasa lain ya. Ada yang pintar bahasa binatang? Mungkin ada ya. Saya pintar bahasa binatang. 1. Binatang anjing. Saya bisa guk guk guk. Kita punya talenta yang berbeda-beda. Masing-masing, tidak perlu iri hati, dengki, marah dan satu sama lainnya. Mungkin stres. Mengapa Tuhan? Boleh next. Kok kenapa Tuhan aku ini gak bisa seperti teman-temanku? Dia udahlah kaya, cantik, ganteng. Apalagi? Pinter. Kok aku gini-gini aja sih? Tuhan menciptakan kita ada sesuatu yang serius. Ada sesuatu yang berbeda. Kenali itu. Siapa tahu pada waktu yang tepat, indah pada waktunya. Karena kita serius, Tuhan jadikan itu alat berkat. Sekalipun bagi orang itu kekurangan kita. Sekalipun orang bilang kamu gak punya talenta, kamu gak punya kelebihan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang di dalam dirinya hanya sendirian. Hanya dalam kekurangan, hanya dalam keterbatasan. Bahkan para gembala saja masih dipercaya. Bagi orang-orang di sana mengatakan orang yang miskin, orang yang simpel gak penting, Tuhan masih perhatikan. Apalagi kita anak-anaknya. Pasti diperhatikan. Jadi jangan ada yang merasa kesal, malu, iri hati, marah. Karena situasi di sekitar kita membuat kita dibully, diejek, atau merasa sepi. Rasa kurang dari yang lainnya. Next. Nah, puji Tuhan, ini slide terakhir ya. Di tengah-tengah itu Tuhan sudah menciptakan kita. Yuk kita ke Bethlehem. Bethlehem sekarang ini apa? Bukan harus ke wisata rohani itu. Apalagi kalau nggak ada duit. Pakai apa kita ke sana? Ada yang mau naik mobil katanya pulang ke Tanah Karo. Ada Bapak Ibu? Ada yang nyetir sendiri? Ada yang mau pulang nanti kampung bawa mobil sendiri? Ada? Bisa nggak itu diterapkan ke Bethlehem, kita pergi naik mobil ke Bethlehem? Gak perlu kita paksa diri ke sana. Kalau ada berkat puji Tuhan. Tapi Bethlehem sekarang adalah di mana bayi Kristus, kesukacitaan, keselamatan itu hadir di tengahnya. Yaitu apa? Mari kita ke tempat-tempat yang Tuhan tunjuk untuk kita berbagi pesan damai dan sukacita. Mulai dari keluarga. Kita ngomong tinggi-tinggi tentang perubahan, tentang zaman yang lebih baik. Tapi keluarga kita gak berubah untuk apa? Lihat perubahannya sekarang ini, krisis begitu banyak. Masalah kesehatan mental begitu rupa. Si Hana tadi. Stres, setiap anak mungkin orang tua gak tahu betapa stresnya seorang anaknya. Karena beban-beban dari sekolah, belum lagi dari orang tua dan masyarakatnya. Mari ke Bethlehem yang itu.
Mari kita menuju keluarga-keluarga yang merasakan kekeringan, kehampaan, ketakutan oleh karena pemerintahan-pemerintahan yang mungkin menekan mereka seperti di zaman Herodes. Masa-masa kemiskinan, masa-masa kesulitan, kita kunjungi mereka. Kita bagi sukacita kita. Kenapa? Boleh next, ini yang slide yang terakhir. Di tengah-tengah krisis semuanya itu, bencana di sana sini, krisis mental, ingin mengakhiri dirinya, hidupnya dan lain sebagainya. Begitu banyak sekarang, bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Ingat ini Bapak Ibu, 1,5 perkawinan dalam setiap tahunnya, ini statistiknya. 500.000 lebih adalah angka perceraian. Dan itu angka yang terus naik dari waktu ke waktu. Ini tantangan kita dalam hidup. Barangkali itu yang secara hukum terlihat di pengadilan. Tapi bagaimana yang hari-hari yang sudah tidak mau lagi hidup bersama, tinggal bersama. Begitu banyak. Kenapa? Karena dunia ini mulai dari keluarga, alam kita yang rusak, masalah politik, masalah lainnya, krisis cinta kasih. Lihat gambar hati itu, begitu banyak cinta itu yang harus kita bangun bersama. Tidak dapat tidak, harus dibangun bersama. Kita sedang defisit cinta kasih, surplus masalah dalam hidup sosial kita. Masalah ekologi kita, masalah politik kita. Orang sana sini ribut, korupsi. Bahkan perang di dunia ini terjadi berbagai tempat. Makanya, karena itu mari kita bawa berita damai itu, berita kasih dari Sang Juru Selamat ke Bethlehem masa kini. Keluarga-keluarga yang merasakan kekeringan, masyarakat, tetangga-tetangga yang kita yang butuh dibantu, butuh cinta kasih kita. Anak-anak kita, orang tua kita. Anak-anak, halo, jangan lupa orang tua kita juga butuh dikasihi ya. Kirim cinta tiap hari begini, papa, mama, sarangyo, gitu ya. Aku cinta padamu. Gak cuma sarangyo, cuci piring di rumah. Habis makan, nah itu piring tergeletak gitu ya. Kalau udah gede, cuci pakaiannya juga sendiri. Jangan semua orang tua terus. Itu sarangeo yang benar. Kalau bisa, kita siapin masakan, pijit orang tua, papanya pulang pijitin, senang gitu. Sambut dengan sukacita. Itu sarangeo yang dibutuhkan sekarang. Dan kita semua bisa menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih itu. Sebagaimana Yesus tidak lagi harus lahir di Bethlehem, tapi lahir di dalam hati kita selalu. Dan kita adalah gembala-gembala yang membawa kabar baik dan sukacita itu kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang sekitar kita, bahkan dunia yang sekarang dalam keadaan krisis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal untuk KAKR, walaupun masih di Minggu Advent, tapi biarlah kita terus ada dalam semangat Natal itu, tidak hanya di bulan Desember, tapi di setiap bulan di mana Yesus selalu lahir di dalam kata dan tindakan kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya. Biarlah itu menetap dalam hati kami dan kami menjadi pembawa sabda-Mu kemanapun kami melangkah. Biarlah firman Tuhan ini terus hidup di dalam hati kami, bahkan hidup di dalam perjalanan masa depan kami. Dalam Kristus Yesus sabda yang hidup kami bersyukur. Amin.